Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Hi. Hello. Welcome back to our English class with your English teacher Miss Muti. Hai there, selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris. How are you today? Apa kabar hari ini? I hope you are fine. You are doing good. On this lovely day, we are going to learn about tag questions menggunakan can and can't, atau menggunakan kata bisa dan tidak bisa. Seperti apa itu? Let's start our class. Jadi anandaku sekalian, tag question ditambahkan dalam sebuah kalimat untuk meminta konfirmasi. Tag question juga sering ada di akhir kalimat. Untuk memudahkan anandaku yang soleh dan soleha memahami materi kita hari ini, Miss akan memberikan contohnya dalam bahasa Indonesia dulu ya. Contoh yang pertama, kamu bisa datang ke sekolah kan? Contoh yang kedua, Anita tidak bisa bermain bola kan? Nah, kata kan setelah tanda koma inilah yang disebut dengan tag question, di mana kata ini berfungsi untuk meminta konfirmasi. Untuk membantu Ananda dalam memahami tag question, ada dua hal yang perlu diingat. Yang pertama, ketika statementnya atau pernyataannya yang berada di awal adalah berbentuk positif, harus diikuti dengan tag question yang berbentuk negatif. Jadi, saling berbanding terbalik. Kalau di depan positif, harus diikuti dengan yang negatif. Seperti pada contoh di sini, you can play basketball, she can dance. Kedua statement atau pernyataan ini adalah pernyataan berbentuk positif, oleh karena itu harus diikuti dengan tag question berbentuk negatif. Can't you? Can she? Jangan lupa memberikan tanda tanya ya di akhir tag questionnya. Setelah itu, biasanya diakhiri juga dengan jawaban yang sesuai dengan pernyataan yang ada di awal tadi, di mana pernyataan di sini adalah pernyataan positif, maka jawabannya juga harus yang berbentuk positif yang diawali dengan kata yes. Hal kedua yang perlu Anandaku pahami adalah ketika pernyataannya di awal berbentuk negatif, harus diikuti dengan tag question berbentuk positif. Bisa dilihat contoh yang ada di sini. You can't play basketball. She can't dance. Kedua statement atau pernyataan ini berbentuk negatif. Oleh karena itu, harus diikuti dengan tag question yang berbentuk positif. Seperti pada contoh, can you? Can she? Kedua tag question ini berbentuk positif karena didahului dengan pernyataan yang berbentuk negatif. Setelah itu, diakhiri lagi dengan jawaban yang sesuai dengan statement yang ada di paling awal tadi. Di sini statementnya kan berbentuk negatif, maka jawabannya juga harus yang berbentuk negatif. Kalau jawaban yang berbentuk positif diawali dengan kata yes, jawaban yang berbentuk negatif diawali dengan kata no. Oke, bisa dilihat di sini ya. Jadi ini adalah kebalikan dari penjelasan sebelumnya. Di penjelasan sebelumnya, kalau pernyataan positif, maka tag question negatif. Di sini, kalau pernyataan negatif, maka tag question adalah positif. Anandaku bisa memperhatikan lambang di sini, tanda kurang untuk berbentuk negatif, tanda tambah untuk yang berbentuk positif. Bisa dilihat kalau di depan negatif diikuti dengan positif dan diakhiri dengan negatif. Begitupun dengan yang sebelumnya tadi. Oke, kita masuk ke contoh kalimat yang lain ya untuk membantu Ananda dalam memahami materi kita hari ini. Contoh yang pertama dan yang kedua. He can play guitar, can he? Yes, he can. They can swim, can they? Yes, they can. Kedua contoh ini merupakan contoh di mana statement atau pernyataan di awal berbentuk positif. Oleh karena itu, diikuti dengan tag question yang berbentuk negatif. Lalu diakhiri dengan jawaban yang sama berbentuk positif sesuai dengan pernyataan yang ada di awal tadi. Next, number 3, 4, and 5. Contoh nomor 3, 4, dan 5. She can dance, can she? No, she can't. We can sing, can we? No, we can't.
You can't dance. Can you? No, I can't. Ketiga contoh ini merupakan contoh dari statement negatif diikuti oleh tag question berbentuk positif dan diakhiri dengan jawaban yang berbentuk negatif. Jadi bisa dilihat number 1 until number 5. Kalau di depan positif diikuti dengan yang negatif dan diakhiri dengan yang jawaban positif. Tetapi sebaliknya, kalau di depan negatif diikuti dengan tag question positif dan diakhiri juga dengan jawaban yang berbentuk negatif. Sampai di sini bisa dipahami ya. Perlu Anandaku perhatikan sedikit di number 5. You can dance. Can you? No, I can't. Nah, contoh di sini bisa diperhatikan bahwa subjek yang digunakan di depan dan di belakang itu berbeda. Jadi khusus dengan subjek you, dia jawabannya haruslah menggunakan kata ganti I ya. Oke, jadi sebagai tugas latihan hari ini, silahkan Anandaku mengerjakan number 1 until number 5, nomor 1 sampai nomor 5. Choose one of the best answer. Pilih salah satu jawaban yang ada di dalam kurung, digaris bawahi jawaban yang mana yang dipilih. Setelah itu, Anandaku bisa menjawab apakah jawabannya yes atau no, sesuai dengan penjelasan yang sudah Miss berikan tadi. Tadi kan menjelaskan bahwa kalau statement di depan positif, maka tag question-nya harus negatif dan jawabannya juga harus positif. Tetapi sebaliknya, kalau di depan pernyataannya negatif, maka tag question harus positif. Lalu jawabannya diakhiri juga dengan jawaban yang negatif. Oke, dikerjakan di buku tulisnya masing-masing, dituliskan dengan rapi, ditulis dulu soalnya, baru digaris bawahi yang ada di dalam kurung dan dijawab apakah jawabannya yes atau no sesuai dengan penjelasan Miss. Dikerjakan dengan baik ya, dengan rapi, dengan teliti. Setelah itu dikirimkan ke WA pribadinya Miss dengan mencantumkan nama dan kelasnya dari mana. So I think that's all for today. Thank you very much for your nice attention and participation in this online classroom. And I'll see you in the next meeting on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day everyone. Bye-bye.